Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bagi bait 1 dan 2, Kepuji Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, ada sukacita yang kami rasakan di malam hari ini, karena berkat penyertaan-Mu kami ada di tempat ini untuk beribadah. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kami mohon campur tangan-Mu dalam peribadatan kami, agar ibadah ini dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasailah hati kami, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk di dalam Mazmur puji-pujian dari Mazmur 15 ayat 1-5. Kita akan membacanya secara berbahasa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan firman. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Sabda-Mu Abadi di Jemaat 50A. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat sektor 1 sampai dengan 9. Di malam hari ini kita akan membaca dan merenungi firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan 21. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 9, kami ingin melandasi perjalanan hidup keluarga kami dengan membaca daripada firman-Mu dan merenungkannya. Untuk itu ya Tuhan, tuntun kami dengan hikmat dan kuasailah hidup kami, sehingga firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan 21 yang akan saya bacakan kepada jemaat sekalian, yang berbunyi demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah.
Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhkannya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti yang membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Ada sukacita bagi kita di malam hari ini. Saya yakin ada ya. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tidak ada dosa yang tidak mendapatkan konsekuensinya. Apakah itu dosa yang disengaja atau tidak? Sering dalam kehidupan kita membuat dalih bahwa dosa yang tidak disengaja tidak mendapat konsekuensi. Tapi di malam hari ini, dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan 21 mengatakan bahwa dosa yang tidak disengaja ada konsekuensinya. Untuk itu, konsekuensi daripada dosa yang tidak disengaja harus dilakukan korban persembahan atau korban anak domba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini bahwa korban yang dipersembahkan sebagai penghapus dosa umat yang tidak disengaja adalah menyerahkan seekor domba jantan yang tidak bercelah. Kemudian domba itu dibawa ke depan Tuhan dan disembelih dengan cara tua-tua meletakkan tangan mereka ke atas kepalanya dan domba itu disembelih. Kemudian darahnya dipercik 7 kali dan sisanya dibuang di bawah mezbah. Itulah cara korban penghapusan dosa. Kemudian semua lemaknya dibakar di atas mezbah dan daging daripada lembu jantan itu dibawa keluar dan dibakar sampai habis di tempat yang lain. Apa artinya bagi kita firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu dan jemaat sekalian? Bahwa korban penghapusan dosa bagi dosa yang tidak disengaja oleh umat Israel, korban itu disembelih dan mereka meyakini bahwa korban itu adalah mampu menghapus dosa dan salah mereka
walaupun mereka melakukan tidak sengaja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa relevansinya dengan kita di zaman ini, dengan korban penghapusan dosa yang dilakukan lewat pengorbanan seekor anak domba? Relevansinya adalah kematian Kristus di atas kayu salib membawa makna yang lain daripada persembahan pada zaman saat itu. Kristus rela mati di atas kayu salib bagi kita. Korbannya adalah korban yang paling sempurna, dan korban itu kita mensyukurinya bahwa Allah memberi Yesus bagi kita, dan bagaimana kita mengimaninya bahwa korban itu, korban Yesus Kristus, mampu menghapus dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah inti daripada firman Tuhan malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan memberi sebuah ilustrasi bagi kita untuk kita memahami apa sebenarnya daripada firman yang kita baca. Hidup dalam kekudusan itu seperti apa, dan dosa yang tidak disengaja itu seperti apa. Ilustrasinya demikian. Ada seorang pejalan kaki melakukan perjalanan dari New York ke San Francisco. Dia melakukan perjalanan yang panjang dan dia berhasil tiba di San Francisco dengan selamat. Dan di saat itu dia memecahkan rekor. Karena dia memecahkan rekor, ada media massa yang mewawancarai beliau. Mereka bertanya demikian, apakah tantangan terberat dalam perjalananmu dari New York ke San Francisco? Si pejalan kaki ini mengatakan begini, yang terberat, tantangan terberat dalam perjalanan saya bukan mendaki gunung dan menuruninya, bukan berjalan di padang gurun yang tandus dengan panas, tapi yang membuat saya hampir tidak mampu melakukan perjalanan itu adalah pasir dalam sepatu saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dosa yang tidak sengaja, hal-hal yang kecil akan membuat kita jatuh dan tergelincir. Untuk itu firman Tuhan mengajak kita malam hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita disempurnakan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Hidup kita menjadi baru. Untuk itu ya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita malam hari ini untuk hidup dalam kebenaran Allah, dalam firman-Nya, sehingga apa yang Allah mau berkenan bagi kita. Dan ingat, kita jatuh karena kerikil, bukan oleh sebuah gunung. Amin. Bapak Ibu, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh membaca dan merenungi firman-Mu bahwa korban Yesus di atas kayu salib boleh kami imani
untuk kami mendapat penghapusan dosa dalam kehidupan setiap kami. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk menerapkan firman ini dalam hidup setiap kami. Dan di kesempatan doa syafaat ini kami mau berdoa kepada jemaat kami dari sektor 1 sampai dengan 9 dalam proses menghadapi situasi dan kondisi pandemi virus COVID-19. Tuhan, kuatkan iman percaya kami bahwa pandemi COVID-19 Tuhan yang mengatur dan menatanya untuk kehidupan perubahan dunia ini. Kuatkan iman percaya kami bahwa Yesus Kristus selalu hadir bagi setiap kehidupan keluarga kami, menjaga, melindungi kami, bahkan menuntun kami pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa Surgawi, pergumulan-pergumulan keluarga kami Tuhan dengarkan, Tuhan jawab, sehingga kami boleh mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Bapa, kami juga mau berdoa kepada gereja kami, Gereja Harapan Kasih. Tuhan berkati gereja kami dalam pelayanan di situasi COVID-19 di mana semua kegiatan boleh berhenti, tapi lewat pelayanan live streaming dan sebagainya kami boleh melayani jemaat kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anak-anak yang telah memberi waktu dan tenaga mereka untuk melakukan live streaming, bahkan rekaman video untuk pelayanan. Tuhan berkati multimedia, Tuhan berkati organis, Tuhan berkati kantoria, Tuhan berkati presbiter yang bertugas, Tuhan berkati kami semua sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa kepada bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai terendah. Lewat peristiwa pandemi COVID-19, Tuhan beri hikmat kepada mereka sehingga mereka mampu menentukan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, sehingga COVID ini boleh selesai, pandemi ini boleh terselesaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Bapa Surgawi, jauhkan bangsa dan negara kami dalam perpecahan, tapi persatukan kami lewat keadaan yang tercipta saat ini. Pandemi COVID-19 boleh menghantui kehidupan kami, tapi kami percaya sungguh bahwa Yesus Kristus lebih besar daripada COVID ini, dari pandemi ini. Untuk itu ya Tuhan, yakinkan dan berilah kami sukacita dalam hati bahwa Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, bagi yang sakit Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Dalam keadaan sedih Tuhan hibur, dalam keadaan tekanan ekonomi Tuhan curahkan berkat atas mereka, sehingga hidup mereka boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa dihadirkan dalam kehidupan keluarga kami dari sektor 1 sampai di 9. Bapa, inilah permohonan kami. Ampun salah dan dosa kami, lalu sempurnakanlah doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jikalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Kita Bakti 79 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan. Jemaat, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami dapat mengambil bagian dalam memberikan rasa syukur kami berupa persembahan uang. Kami mohon Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan berkati juga mereka yang belum sempat memberi. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita masuk dalam amanat penutusan. Pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai dan kami dari mimbar ini mengharapkan partisipasi jemaat untuk like, subscribe, dan tekan bel di bawah channel ini sehingga membantu pelayanan jemaat GPIB Harapan Kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.